khilafah tidak berdasarkan Islamiyah, daulah Islamiyah. Walaupun di dalam metode, di dalam sistemnya, saklunnya itu beraskalin, bermacam-macam. Ada kalanya yang pakai majelis musyawarah dengan para ulama-ulama, ada kalanya dengan pakai DPR seperti di Indonesia. Sebenarnya sama, cuma DPR dari mereka bisa dari al-hali wal aqdi, bisa DPR sistem di Indonesia demokrasi pilihan rakyat mewakili rakyat. Paham ya? Di al-yauma la khilafata wala daulata islamiyatan fil alam kulluha. Fil alami kulliha. Atau fil alam la khilafata wala daulata islamiyatan fil alam. Di seluruh dunia sudah tidak ada khilafah, tidak ada daulah Islamiyah. Khilafah itu apa? Wah, ini lupa saya tulis. Khilafah itu kama fit ta'rifat imamah. Imamah itu man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah. Orang yang punya kekuasaan itu otoriter, mengatur urusan dunia dan urusan akhirah. Itu sekarang sudah tidak ada, dan saya yakin sampai kapanpun tidak ada, kecuali yang sudah dinas di dalam hadis yang nanti akhir zaman hanya Imam Mahdi al-Muntazir. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah Imam Mahdi ya besok, yang ketika zamannya Nabi Isa turun, bukan sekarang Imam Mahdi yang dibikin oleh mereka. Waalaikumsalam, wes ngene iki lho. Wis kadung tapsen. Siapa namanya? Mas Ruhan. Kulluha juwarun qaumiyatun watoniyatun. Semuanya sekarang kekuasaan yang ada di dunia, baik di Arab pun sekarang itu dengan model pemerintahan sistem qaumiyah watoniyah. Maksudnya qaumiyah watoniyah itu tidak melihat dari unsur agama, tapi melihat dari penduduk, siapa yang ada di sana, baik tidak memandang itu dari suku apa, tidak memandang dari nasabnya siapa, dari kabilah siapa, tidak. Itu yang dimaksud dengan dualun qaumiyatun watoniyatun. Sebagaimana kemarin kita pahami, watoniyatun itu adalah suatu kekuasaan di mana di situ berdasarkan kesepakatan penduduknya, tidak berdasarkan otoriter pimpinan yang punya kekuasaan absolut dunyan wa ukhron. Dan itu nanti akan kita sebutkan apakah kewajiban, terus dan sampai kapan khilafah dulu ada. Memang sudah pernah ada, namun tidak pernah diwajibkan untuk ada khilafah man lahu yasatun alam yasatun amatun fid dunya wal akhirah. Kalau Kanjeng Nabi ya bisa pada waktu zaman Kanjeng Nabi dan teruskan pada khilafah nubuwah, punya otoriter, setuju atau tidak setuju, karena memang pada zaman Rasul ya eksekutifnya ya Rasul, legislatifnya Rasul, dan yudikatifnya yang membuat hukumnya itu ya Rasul. Nah, semuanya di yudikatifnya yang melaksanakan hukuman juga Rasul. Semuanya kembali kepada Nabi, walaupun sahabat punya kebijakan, tapi keseluruhannya masih dikembalikan kepada keputusan Rasulullah waktu dulu. Fima madha kana syara' alladhi yahmilul muslim fi musim haji wal alam al-islami. Dulu zaman khilafah, kalau orang-orang melaksanakan haji itu syiarnya dengan pakai bendera muslim. Nah, benderanya orang Islam.
Wabil usril hadir sekarang ini karena syiaru wal alam al watani, semuanya di sana itu menggunakan bendera negaranya masing-masing, daerahnya masing-masing. Wa kadzalika al hujjat al indonesiun kana syiaruhum wa alamum al watani al ahmar wal abyad. Sana itu orang Indonesia ya pakai bendera merah putih, tidak pakai bendera Islam. Malaysia juga putih merah gitu aja. Merah putih diganti diwalik putih merah gitu aja. Wa fi usrin al hadir idza lam nuhafid al ummah fi aywatanin ala syarafiyah fa sawfa tanhar wa tanhadim. Kalau sekarang kita tidak menjaga negara kita, bangsa kita dengan segala kemuliaannya, maka akan hancur, akan roboh. Maka perlu kita melindungi, kita menjaga, mempertahankan negara bangsa kita, bangsa Indonesia yang nanti ada aturan-aturannya. Tapi wa madzalik yajibu antakuna azamatu Indonesia mashubatan wa mulawanatan biruhil Islam ala diwa rahmatun lil alamin. Akan tetapi tetap kita memasukkan ajaran-ajaran Islam dengan rohnya saja, jiwanya saja, esensinya. Tentunya kalau kita memasukkan esensinya, ini akan berbeda antara masa satu dengan masa yang lain. Nanti kita kaji di belakang, di bawah. Dan hukum fikih pun juga demikian kok. Misalnya, kalau zaman ngaji Fathul Mu'in saja di dalam bab ikrar itu, dan juga Fathul Qorib, di sana ikrarnya marid, ikrar fi khalil marid wa fi khalil sihah itu disamakan, la yuqaddam ikrar dulu marid ala ikrar sihah. Walau lil warasah, walaupun kepada ahli waris. Loh, kenapa kalau ikrar pada ahli waris dalam waktu sakit kok diperbolehkan? Alasannya li'annahu fi hadil khalah yasdukul kadzub. Orang-orang yang bohong sudah waktunya obat, sudah insaf. Tapi kalau kita melihat zaman sekarang, fasadul zaman, akhirnya Jampun dan Imam Qofal nggak sepakat untuk fasadul zaman ini. Orang sudah hampir dead, sudah tidak mau tobat, makanya perlu ditinjau kembali. Kembalinya apa? Kalau kita katakan itu adalah kejujuran, berarti kalau sekarang itu ada tanda-tanda tidak kejujuran, bisa dicurigai, ada tuhmah, gak bisa diterima. Sehingga orang yang diikrari, iso lambat kabeh. Yang diikrari tidak boleh. Ini namanya siapa? Nomor berapa sini? Awalku khairul hitam. Okobul Mustafa ini. Nomor ora. Yang lambat saya tulis lambat begitu saja, nanti keputusannya biar panitia saja. Nah, iya, daripada ngerubah-ngerubah saya tulis lambat itu aja. Dah. Ternyata masih dipertimbangkan. Zaman dulu memang orang-orang yang religius perlu kalau sudah waktunya semacam itu sudah tobat. Kalau sekarang fasadul zaman, orang sudah akan mati saja tidak tobat, makanya masih perlu dilihat korena. Kalau dicurigai gak bisa diterima, orang yang mengambilnya juga tidak sah. Loh, ini esensinya yang kita pakai, tetap esensinya yaitu karena kejujuran atau tidak. Demikian pula kalau kita menggunakan narasi al-yamin alaman angkar wal bayinah alal mudda'i. Kalau semacam itu sekarang semuanya kasus yang ada di dalam pengadilan ada saksinya semuanya. Nah, yang menang juga saksi, yang kalah juga pakai saksi, dan saksinya semuanya
juga bersumpah, disumpah dengan Al-Quran. Makanya itu bukan berarti kita tidak menggunakan hukum Islam. Nah, esensinya yaitu keadilan. Makanya perlu ada bukti. Makanya bisa dijadikan tersangka kalau ada 2 bukti. Tidak cukup dengan saksi saja. Karena apa? Sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan saksi zaman sekarang. Bahkan sudah banyak terjadi sakti zur, walaupun sudah diancam tapi karena uang begitu banyak akhirnya juga tetap melaksanakan. Nah ini kalau kita formalkan dengan kita fikih kita semacam itu malah justru nggak cocok dengan esensi Islam. Di sini yang dimaksudkan di Indonesia itu harus disertai dengan ruhul Islam alladzi wa rahmatun lil alamin, bukan formalnya. Makanya itu nanti di dalam masalah kisos dan lain sebagainya perlu kita kaji. Nah, orang-orang sekarang itu hanya formalnya bahwa orang zina itu harus diranjam, harus dihad. Cobalah kalau kita ngaji, nggak usah besar-besar sampai ngaji di Bidayatul Mujtahid saja. Ternyata ketika Maiz melarikan diri dan dikejar oleh algojonya dan akhirnya dibunuh juga, lalu dilaporkan kepada Rasulullah malah justru mengatakan ala taroka, kenapa tidak ditinggal, ala turik, kenapa tidak ditinggal, Allah jatuh barangkali dia tobat. Loh di sini kalau kita kaji berarti kalau sudah tobat ya tidak boleh dihad. Ya makanya biarkan saja rukun Islam, biar tobat saja daripada dihad loh ya. Nah ini loh kalau kita pakai rukun Islam jiwanya. Seperti dalam masalah hakul adami, hukukul adami, kalau sudah ada transaksi secara lafdiyah halal. Kalau tidak maka haram. Itu secara fikih saja. Tapi sebenarnya kalau kita kaji dengan secara teliti tidak seperti itu. Kita diajak makan saja, tapi tahu bahwa ada Qurannya itu hanya humratus syafah, hanya abang-abangi lambe, tidak halal. Hanya demikian pula dalam masalah yang itu sudah jelas ono akad itu kan, walaupun tidak akad-akatan, Allah Ta'ala mengatakan laisa lala makharajun wala alal maridi kharajun wala ala angkusikum mantakulu min buyutikum wa buyuti abaikum. Di sana tidak ada akad. Boleh, yang sehingga pernah terjadi saya Zainal Abidin bertanya kepada fuqaha, hal yakhilu akhdul mali sadiq akhdul mali ikhwan makhlu sahibihi bila iznin, bolehkah kita mengambil hartanya teman kita di dalam kesaknya langsung tanpa izin? Haram. Laisa tastabi sadiq, berarti kamu tidak sadiq. Kalau sadiq itu halal. Kenapa? Sadiq itu mayafrahu li farakhika wa yahzanu li khuzlik. Dan dalam Al-Qur'an au sadiqikum au ma malaktum mafatihah au ma malaktum mafatihah au sadiqikum. Di sana enggak masalah. Teman akrab tahu itu jelas halal uli maridauhu. Yang sehingga Ibnu Hajar ditanya, hal akhdhu malil ghair uli maridauhu khasun bidyafah am amun fi kulli syai' uli maridauhu. Mengambil hartanya orang lain yang jelas ridho. Itu apa khusus dalam masalah diafah apa? Semuanya yang ridho. Dawuh Ibnu Hajar. Amun fi kulli syai' uli maridauhu halla akhdhu summa in pana khilafuhu fa alaihi dhaman. Ya kan gitulah. Ini loh. Ini kalau kita berbicara sudah semacam ini sudahlah. Yang terpenting di dalam ridhonya. Ridho itu pun juga tidak hanya lisan, tidak hanya formal, tapi tibi nafsin. Makanya la yaqilu maluribin ila bitibi nafsin, tidak formalnya. Bahkan kalau formal itu nanti yang menang orang-orang yang pinter merekayasa seperti di Indonesia saja. Yang pinter itu ya
pengacara dan apa itu namanya orang-orang yang ngerti di dalam masalah hukum tapi tidak ngerti masalah hukum. Loh, buktinya saja. Apa itu namanya kalau kita bicara soal had, orang mencuri di had. Korupsi di Indonesia semuanya tidak bisa dikatakan mencuri. Dengan definisi yang ada di dalam fikih, Abdul Malkhuf yatan. Dan ini Abdul Malkhuf yatan terus fi khirzi misli. Tidak ada orang korupsi itu mengambil, tidak malah diberikan kok. Dan dia yang membawa bukan. Dia yang membawa bukan mencuri. Gak bisa dipotong. Nah, ini kalau nanti kita buat semacam ada had curi atau masuk tangan, itu tetap kita akan terjadi ketidakadilan yang kena orang-orang yang mengambil ayam dan seterusnya, hanya itu saja. Yang mencuri besar-besar nggak dihad. Apa nggak berontak negara kita? Nah, untuk mempertahankan keutuhan negara itu lebih didahulukan dibandingkan kita mengamalkan syariat. Nah ini, karena apa? Keselamatan nyawa, keselamatan kesehatan, keselamatan nyawa kita itu lebih diprioritaskan daripada mengamalkan syariat. Wa kaifalah? Qala ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Puasa wajib. Tapi kalau kamu pergi itu belum sakit, tapi khawatir sakit, enggak usah puasa, besok saja. Itu kan ya didahulukan masalah kesehatan, masalah keselamatan. Ini kalau kita cerdik, mendahulukan keselamatan dibandingkan masalah mengamalkan syariat. Di Indonesia mempertahankan wataniyah lebih diprioritaskan daripada kita mempertahankan mengusahakan masalah hukum had dan lain sebagainya. Toh hakullah niku urusannya hakullah, urusannya nang pangeran. Yaghfiru liman yasha yu'adzibu may yasha. Ini. Nah, itu juga banyak kasus-kasusnya seperti kita kalau tidak makan akan kalau kita keseretan menggosos. Kalau kita tidak makan apa itu namanya tidak minum khamr akan keseretan mati. Boleh kok minum khamr. Berarti diselamatkan, diprioritaskan di dalam masalah keselamatan, bukan masalah agama. Ya sekarang yang penting agamane didahulukan, tidak memikirkan itu akan geger atau tidak, mengorbankan nyawa atau tidak. Lalu bagaimana dengan kital? Nah itu nanti kita akan kaji juga dalam babnya, nanti bab masalah kital. Paham? Nah, tidak hanya itu saja, sampai nyembah berhala saja karena darurat. Seperti Ammar bin Yasir itu nyembah berhala. Kenapa? Karena orang tuanya sudah dimutilasi. Kalau dia sampai gak mau akan dimutilasi, akan dibunuh. Akhirnya melaksanakan, geger semuanya. Ya kalau pada waktu ada Rasul langsung jawaban enak. Wa man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman wa alaihi ghadabun minallah. Yuk, enak kalau itu langsung. Kalau sekarang enggak bisa. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Nah, ini pagi semalam yuzkar. Nah, ini maaf bagi santri-santri itu kadang-kadang ya kewolot semacam itu, sulit yangnya, kurang piknik. Hanya itu saja masalahnya. Yes. Lalu yang menjadi masalah kalau tadi saya katakan bahwa semua di dunia sekarang sistem kenegaraan tidak ada yang khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, dual Islamiyatun. Nah, di Mekah juga tidak. Nah, cuma dasarnya itu dengan menggunakan pakai hukum Islam. Di Indonesia pun juga demikian, esensi Islam, cuman dalam masalah kesepakatan di dalam DPR itu yang perlu dipertegas. Esensinya yang kita harus ke sana. Ini sangat sulit sekali.
Kenapa sangat sulit sekali? Ya, kiai malah nang DPR malah rusak. Nah, lah DPR sementara untuk maju mendapat legalitas masyarakat hanya mau memilih yang bayar bukan yang benar. Sudah. Biar seperti ini semacam ini itu kan ya. Nah, masih belum bisa hanya itu saja karena masyarakatnya tidak bisa dan semacam itu termasuk dikatakan di dalam hadis Rasul man yafirun asyati zaman dan man yafirun ulama fa yaqtaliyallahu bisalasati asya. Besok akan ada orang yang lari dari ulama akan diuji dengan 3 termasuk yang nomor 3 adalah wasallatallahu sultanan zaliman. Dan ini pun ya termasuk ayumitahu bi ghairi iman, ayah minad dunya bi ghairi iman, terus bayar fa'arizquhu, dan yang 3 adalah ayusallitallahu sultanan zaliman. Makanya kita enggak usah kita mengolok-olok sultan zalim. Adanya sultan zalim karena kamu zalim itu saja. Kalau ingin sultan zalim tidak zalim, kamu jangan zalim. Nah, gitu kan nih. Nah, dan dalam hadis lain, kenapa kau dikasih sultan zalimin? Karena untuk mengambil hak yang kamu makan. Kenyataannya kamu milih saja ya harus dibayar itu biar diambil lagi itu. Istilah bahasanya nyaur utang ini nih. Ini diantaranya ngeten. Al-khilafah an-nubuwah atau an-nabawiyah. Lalu kalau di situ semuanya adalah negara bangsa, bagaimana dengan khilafah nubuwah? Khilafah nabawiyah. Fi syarh sunnah dari Imam Al-Baghawi matan wa syarhan akhbarana Abdul Wahid bin Ahmad Al-Maliki akhbarana Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Surah akhbarana Abu Qusaim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Baghawi akhbarana Ali bin Ja'di akhbarani Muhammad huwa ibnu Salamah bin Dinar an Sa'id bin Jamhan an Safinah iki maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dimerdekakan Rasulullah. Qal sabitun nabiyya qal al khilafatu salasuna sanah summa takunu mulkan. Jadi khilafah itu terbatas oleh Rasul dengan mukjizatnya sudah mengatakan khilafah yang betul-betul konsis komitmen dengan ajaran Islam namun hanya 30 tahun. 30 tahun. Semakal kemudian Safinah mengatakan amsakha. Rasulullah terus diam. Terus silakan khilafatu Abi Bakrin, ini bukan Rasulullah yang ini. Amsakha ini sudah Kanjeng Nabi yang khilafatu Abi Bakrin sanaten, khilafatu Umar asrah, wa Utsman isnat asar, wa Ali sitah. Ini berarti serangkap 30. Cuma Ali ini 6 tahun kurang. Kalau Ali qultu li Hamad Safinah al-Qail Sa'id. Lalu al-khilafatu salasuna sanah qala Ahmad bin Zanjaweh yuridu an al-khilafah haqqal khilafah inama hiya lilladzina sadaku hadzal isma bi a'malihim wa tamassaku bi sunnati rasul min ba'di. Yang dimaksud 30 tahun di situ adalah khilafah yang memang orang-orangnya sadaku persis dengan nama khilafah yang sebenarnya kalau secara formalnya yo sampai habisnya Bani Abbas. Yang masih yang itim yang sadaku hadzal isma bi a'malihim, membenarkan nama khilafah sesuai dengan amalnya dan tamassaku bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam min ba'di. Fa idza khalafu sunnah, kalau sudah menceleng dari sunnah, wa baddalu sirah, sudah mengganti tentang perilakunya Kanjeng Nabi, fa hum hina idzin muluk wa in kanat asamihim al-khulafa, itu sebenarnya mulkun sekalipun namanya tetap khalifah. Wala ba'sa yusamal qaim bi umur muslimin amiral mukminin wal khulafa, enggak apa-apa. Presiden Jokowi disebut khalifah enggak masalah. Disebut dengan amirul mukminin juga enggak masalah karena memang mengurus tentang urusannya orang Islam. Gurnah masa saja kok dipermasalahkan. Wa in kana mukhalifan li ba'di syari'atil adli, sekalipun sudah tidak konsis dengan perilakunya beberapa imam yang adil. Kenapa kok bisa disebut dengan khilafah atau khulafa atau amirul mukminin? Dikiyami bi amirul mukmin wa sami'al
minina lahu. Jadi karena dia mengurusi urusannya orang mukmin gitu saja dan mendengarkan suaranya orang mukmin. Wa yusamma khalifatan li anna khalafal madi qablahu. Diarani khalifah karena mengganti yang dahulu. Jadi seperti Pak Jokowi diarani khalifah karena mengganti SBY diarani khalifah karena mengganti Megawati diarani khalifah, mengganti Gus Dur diarani khalifah, mengganti napa niku sing intelek kae Pak Habibie khalifah mengganti Pak Harto dan seterusnya gitu saja kan. Wa qama maqamahu. Wa qala Nawawi fi Syarhil Arba'in Nawawi ba'da antu fi Aliun radhiyallahu anhu buyi Al-Hasan khalifatan. Setelahnya Sayyidina Ali wafat, baru Sayyidina Hasan dibaiat wa makasa fil khilafah sitata ashhur. Tapi hanya 6 bulan. Kalau lama tarikh ya tati matu salasin kesempurnaannya 30 tahun ya Sayyid Hasan. Aman al-mazkura bil hadis, jadi asalasun aman 30 tahun yang dituduhkan dalam hadis al-khilafatu salasuna aman summa yakunu ba'da dzilikal mulud al-adud wa za amrun tarikhiyun la hajatana bil khaut fihi. Ini masalah urusan sejarah, kita enggak bisa mengkritisi karena sejarah ini ya biar berlalu, kita kritisi bagaimanapun ya seperti itu, enggak bisa diijtihadi sejarah diijtihadi. Sudah. Namun fabaya'u arba'una alfan min ahli Irak wa dzaba. Setelahnya dia dibaiat oleh ahli Irak sebanyak 40 tahun, 40.000 orang yang membaiat kepada khilafah Abu Sayyidina Hasan. Tapi wa dzaba yaltaqi ma Muawiyah, dia pergi untuk menemui pada sama dengan Muawiyah. Falamal taqal jaisan ra'annahu kana in kana ghaliban maghluban fala budda min irqatid dima. Dia setelahnya ketemu dua tentaranya Hasan dan tentaranya Muawiyah, beliau firasat mengetahui dia menang atau kalah pasti akan terjadi irqatud dima. Wala budda min qatil alfus, harus kurban nyawa. Wala min labuta min dokoya minal janibain. Dan pasti ada korban dari kedua pihak pasti. Faro'a ayatrukal amrul Muawiyah, akhirnya ia serahkan kepada Muawiyah saja jantan. Walau yunazi'u khitnan lidima, dan dia tidak melawan kepada Muawiyah. Kenapa? Karena untuk melindungi nyawa. Inilah yang digunakan oleh Gus Dur. Tidak ada jabatan yang perlu pertahankan, tapi keselamatan yang perlu dipertahankan. Wa kata basyurutau wa kubilat bi kamiliha, dan syarat-syaratnya ditulis, disebutkan dan diterima keseluruhannya oleh Muawiyah. Wa haqqaqallahu maqala Rasulullah yuslihullahu bihi baina taifatain. Betul, disitulah yang disampaikan oleh Rasulullah, mengkompromikan, merukunkan di antara kedua pihak. Dia kalau menang kalah pasti ada yang mati, pasti ini enggak ada peperangan yang kalau menang tidak ada yang mati, enggak, pasti ada yang mati. Wis gak usah perang Kang Muawiyah, ya kan itu ya. Sampeyan sing dadi khalifah. Itu perlu kita contoh, itu yang dicontoh oleh Gus Dur itu. Sudah silahkanlah Megawati jadi presiden daripada orang-orang nanti akan di berondong dengan tank-tank meriam-meriam sudah dimoncongkan ke istana itu. Dan orang-orang sudah akan melawan, tapi oleh Gus Dur tidak diperbolehkan. Inilah sikap yang mesti harus dipakai, yaitu yuslihallahu bihi bainah taifatain. Itu sejarah khilafah. Memang ada khilafah tapi terbatas. Setelahnya itu sudah tidak ada. Ini berdasarkan sejarah. Loh, kenapa kok tidak ada? Loh, jangan dikatakan tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya memang realita tidak ada gitu loh. Lalu setelahnya itu hal yajibu iqamatu daulah al-islamiyah bil khilafah an-nubuwiyah. Wabil bil khilafah an-nubuwiyah atau daulah islamiyah. Wajibkah sekarang ini?
Nah, kalau jawabannya indah HTI wajib. Nah, indah ahli sunnah wal jamaah minan nadin la yajibu, jelas. Ini yang ada di media sosial. Cuman kita kajian ilmiah tetap, karena namanya fikih kebangsaan, kita harus kaji sesuai dengan fikihnya. Fa'lam annal immata maudu'atun li khirasatiddin wa siyasatad dunya bil qisti wal adl. Yang perlu Anda ketahui bahwa imam pemerintahan itu dijadikan, dibentuk untuk menjaga agama dan mengatur dunia dengan adil, prinsip. Wa aqdu liman yakumu biha fil ummah wajibun bil ijma'. Berarti wajibnya ada pemerintahan ini sudah mujma'un alaih. Harus ada pemerintah, tidak boleh kosong sebentar saja. Cuman waktu lifa fi wujubiha, wajibnya ini yang masih dipermasalahkan. Kalau wajib sudah sepakat. Cuma wajibnya ini wajib akli apa wajib syar'i, ini yang menjadi problem. Nah, kalau di dalam HTI jelas wajib syar'i, yang sehingga orang yang tidak memperjuangkan dianggap kafir semua. Dengan alasan bahwa setelah wafatnya Rasulullah itu mendahulukan untuk pemerintahan daripada mendahulukan urusan menghormati Rasulullah. Sehingga Rasulullah wafat pada hari Senin, dimakamkan hari Rabu. Karena apa? Karena terjadi pembentukan pemerintahan. Itu hanya beda di dalam pandangannya. Kalau kita pandangannya memang didahulukan sebab biar tidak terjadi pertumpahan darah, di mana waktu itu Sa'ad bin Ubadah telah kumpul di dalam Sakifah membentuk pemerintahan yang menginginkan lil ansor imamah walil muhajirin imamah. Inginnya di ansor ada pemerintahan, di muhajirin ada pemerintahan sendiri. Yang kemudian hal itu kalau dibiarkan akan menjadi bahaya. Makanya diselesaikan terlebih dahulu. Ini juga bisa kita kau jadikan sebagai hujah bahwa betapa pentingnya ngurusi Rasulullah, tapi didahulukan untuk keamanan terlebih dahulu. Ini yang paling penting dengar itu. Makanya dalam sholat jamaah pun yang diprioritaskan menjaga kerukunan, bukan untuk melakukan kewajiban. Sehingga kalau Anda sholat sudah membaca Fatihah, sudah rukuk bersama dengan imam, tetap tidak boleh kau kembali, saya belum melakukan kewajiban. Tidak usah kalau lakukan kewajiban. Nah, kewajiban saya nanti saja ketika sudah sempat untuk melaksanakan, tidak mengganggu kerukunan. Makanya tidak boleh, karena akan merusak kerukunan, di mana mengikuti imam adalah wajib. Ini diantaranya. Nah, itu nanti termasuk fikih bagaimana cara kita untuk hifadzul wataniyah, bagaimana cara kita untuk menjaga wataniyah ini bagaimana? Itu nanti kita kaji bersama. Paham enggak ini? Umpama enggak usah diterjemah bahasa Arab pun kira-kira paham ora? Jadi penak ngoten niku kan geli semalam. Faqala Taifatun. Mbak Taifah mengatakan, Taifah niku golongan wajabat bil akli lima fi tibail qula min taslimi nazai min yamna'u min at-tadallum wa yafsilu baina tanasub wa takhassum. Menurut satu kelompok mengatakan wajibnya itu tidak dengan wajib syar'i, karena memang tidak ada keterangan dari syariat yang mewajibkan untuk nasbul imam, itu tidak ada. Wajibnya itu wajib akli. Kenapa? Karena karakternya atau kebiasaannya orang-orang yang beneh, kolak ini kalau caranya yang beneh. Itu mesti akan menyerahkan permasalahan kepada orang yang terpandang, pada pimpinannya, sehingga bisa mencegah dari kezaliman antara satu dengan yang lain dan bisa memutuskan persengketaan, permusuhan di antara
mereka. Bahkan maaf, sampai-sampai seorang yang fasik pun golongan copet juga taat pada pimpinan. Maling juga taat pada pimpinan. Perampok juga taat pada pimpinan. Makanya kalau Anda ingin pimpinan yang baik, jadilah orang baik. Kalau kamu jadi perampok, pimpinannya juga seorang perampok yang paling geng. Nah, itu kan. Kamu jadi preman, pimpinannya juga preman yang paling preman. Yang paling geng. Nah, kamu jadi apa itu namanya penjudi, ya pimpinan aja penjudi yang paling top. Semuanya sudahlah. Jadi satpam ya pimpinannya satpam yang paling senior. Nah, dari kiai pimpinannya ya kiai. Dari santri ya pimpinan ya santri. Disitulah kalau ingin pimpinan yang baik, jadilah orang baik. Sudahlah, pasti pimpinannya kamu orang yang terbaik. Kalau kamu jadi yang tidak baik, ya pimpinannya juga tidak baik. Petani, pimpinannya ya petani. Kelompok tani. Betul dah itu. Jadi apa saja itu. Karyawan rumah sakit, ya pimpinannya ya karyawan. Sama saja. Ya tinggal kamu ingin jadi, aku mendapatkan pimpinan siapa, tinggal kamu merubah dirimu. Kamu anak santri, pimpinannya ya santri. Di pesantren itu. Lalu satu Indonesia santri kabeh, nanti yo pimpinannya ya presiden ya santri gitu loh. Nah, makanya nggak usah kita gampang menyalahkan di atas, kita sajalah berubah aja. Insya Allah mereformasi diri kita akan berubah masih keseluruhannya. Apa mungkin? Ya tidak mungkin. Kenapa? Kanjeng Nabi sudah mengatakan kalau kamu aku taat semuanya. Allah mengatakan abdaltu ghairahu. Saya akan menjadikan abdaltu mudniban ghairak. Akan saya jadikan orang yang dosa yang selain kau. Loh, kenapa? Karena adanya orang dosa itu untuk menunjukkan rahmannya Allah, untuk menunjukkan ghafarnya Allah. Kalau tidak ada orang yang berdosa, bagaimana mungkin kita akan mengetahui tentang ghafarnya Allah? Bagaimana mungkin kita akan mengetahui rahmannya Allah? Makanya itu keniscayaan. Nanti akan kita bahas di dalam masalah perbedaan adalah keniscayaan. Penak toh. Walau lan wulat lakanu fawdan muhmalin. Kalau tidak ada pemerintahan tentu akan pura-puran rusak. Rampok iki gak pimpinan nih rusak. Tambah gak karu-karuan kan ini. Mulanya harus ada pimpinannya. Lho ngoten lho nih. Wahamjan mudhain dan ya hamjan itu ya pura-puranda yang mudhain itu ditersia-siakan. Haknya orang tersia-siakan. Wa qala taifatun ukhra bal wajabat bisyar'i dunal aqli. Ada yang mengatakan wajibnya dengan syarat. Ya anal imam yakumu bi umurin syariatin, karena menjaga permasalahan syariat maka hukumnya syariat. Kalau kita ngaji kitab Ihya itu syariat tapi fi darajatin saniyah. Bukan darajatin wahidah. Fikih itu saja. Syariat darajatin saniyah, bukan darajatin wahidah. Makanya oleh karenanya tidak bisa kita katakan ngaji fikih niku terus oleh ganjaran, enggak bisa, masih melihat tujuanmu apa, untuk apa ya? Untuk dekik fardu kifayah, banyak fardu kifayah kau abaikan, tapi kenapa kau milih itu lagi sih kan? Nambal ban ya fardu kifayah, tapi kamu enggak mau nambal ban ya. Padahal itu yang manfaat kepada manusia langsung itu ya. Masih diteliti terlebih dahulu. Ya, makanya bidarajatin saniyah, untuk darajatil ula anbarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha, itu yang bidarajatin wahidah. Ini gak ngentai belajar fikih ndak. Qad kana mujawazan fil aqli li anal imam yakum syari'ah qad kana mujawazan fil aqli ala yarudda
ala yarida ta'abbud biha. Mungkin bisa juga di dalam masalah bisa terjadi secara akal tidak ada ta'abbud untuk mendirikan imamah. Falau lam yakun al-aqlu mujiban laha. Falam yakun al-aqlu mujiban laha. Jadi Wakan okat kana mujawasan pelaki ala yarida ta'abud biar tidak ada kata-kata ta'abud itu dengan akli. Ta'abud mesti hukum syar'i. Nah, tapi kalau menurut Imam Ghazali sudah saya katakan tadi ta'abud tapi darajatin saniyah. Andai kata masyarakat itu sudah adil semua, sudah kompak semua, bagus semuanya, nggak perlu ada pemerintahan, nggak perlu kan nih. Nggak perlu ada fuqaha juga nggak perlu. Nanti akan kita sebutkan di bawah. Wa inna ma aujabal aqlu ayamna aqulu ayamna aqul wahitin nafsahu minatuqala anitazallum wa taqattu. Sedangkan akal itu tidak hanya mewajibkan jangan sampai terjadi tazallum dan saling tengkar. Wa ya'khudhu bi muqtadal adli bi tanasub wa tawassul, dan cara akal orang itu harus memberikan keputusan, harus melakukan sesuai dengan tuntutan adil dan tanasuf. Tanasuf itu ya nisbun itu adil, podo-podo separuh wedang itu lho cara anu lek bahasane anune dimutolai paruan. Ini mari podo-podo ngoten lho. Tapi terjemahnya ya adil, karena adil itu tidak harus paruan. Tapi itu bahasa yang sudah populer, sudah sukiyah. Akhirnya fayadata baru biakli layak ulu gair aku. Fayadata baru biakli layak la biakli gairi. Akhirnya ya angan-angan dengan akalnya sendiri, tidak dengan akalnya orang lain. Lakin ja'a syar'u bitafwidil umur ila waliyyi minad din. Tapi syariat menyerahkan urusan segala sesuatu terhadap penguasanya di dalam urusan agama. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ternyata di sini fa farada alaina ta'atu ulil amri. Allah mewajibkan kita taat pada ulul amri fina. Siapa ulul amri? Wa hum al-a'immah al-muta'ammirun, pimpinan kita. Pimpinan kita. Nah, kemudian kalau kamu kaji ayat ini ada nukat, ada beberapa faedah. Apa? Satu. Setelahnya Allah mengatakan atiullah, masih atiur Rasul. Ini berarti ada kebijakan-kebijakan Rasul yang tidak pernah didhawuhkan oleh Allah. Kalau di situ taat kepada Rasul, kalau memang disebut kalau cocok dengan Allah, tidak perlu ada atiur Rasul. Karena Rasul sudah Allah, sudah sama dengan Allah. Berarti gak usah atiur Rasul, langsung taatnya kepada Allah. Demikian pula wa ulil amri minkum. Allah menyebutkan taatlah kepada ulil amri, berarti di sini ada kebijakan-kebijakan yang memang di zaman Rasul belum pernah ada dan belum pernah dirumuskan oleh Rasul. Makanya orang-orang yang tidak mau atiur Rasul kalau cocok dengan perintahnya Rasul. Loh, kalau cocok dengan perintahnya Rasul tidak perlu atiul amri. Karena kita sudah taat kepada Rasul. Bahkan taat kepada Rasul cocok pun kalau memang di situ bukan wilayahnya ulil amri, tidak boleh, tidak harus. Contoh, makanya seperti dalam Bajuri, dalam Fathul Qorib, dalam masalah surat istisqa, fa iza amara al-imam ayyasuma wa ayatasdaqa fa'alzamu ala man lahu kifayatu yaumin balailatin. Itu la asla lawi, itu tidak ada dasar itu. Kalau imam merintahkan puasa, memerintahkan sedekah, maka wajib. Itu bukan wilayahnya. Puasa dan sedekah itu bukan wilayahnya imam. Kalau bukan wilayahnya imam, tidak harus kita taati. Tapi baik kita taat. Taat tidak harus. Ini kalau kita kaji betul. Nah, coba kamu kaji. Tapi kalau dalam bajuri kamu ibaratnya seperti wajib itu dalam
apa itu namanya, dalam apa itu takrib juga wajib. Namun untuk mengetahui ke sana nanti akan dijabarkan tentang wilayahnya imam itu siapa, berapa. Nah, ini nanti akan saya sebutkan. Yes. Wa idza hasalat waktu fiat adzal khirasa wa siyasal adila biduni daulah islamiyah la tajib iqamatu daulah islamiyah bal qad tahrumu. Ini mendirikan negara Islam kalau sudah bisa dicukupi dengan penjagaan maksud daripada khirasatu din siyasatu dunia yang adil tanpa dengan daulah Islamiyah, tidak wajib mendirikan daulah Islamiyah, bahkan mendirikan negara Islam kalau adat ilal fitnah, baik fitnah dunyan wa ukhron au kana mufdian ila stingkarin nufus, akan menjadi banyak orang yang demo, orang yang tidak terima, wantisaril fitan, akan terjadi fitnah yang meluas. Maka wakana al-udul anu ila salah akhaku, maka jadi udul kembali kepada yang lebih maslahah itu adalah lebih berhak. Karena al-udul anu, kalau di situ mufdian ila singkarin nufus wan sital fitnah wa kana al-udul ila salah, dan udul kepada salah itu akad, haram kita mendirikan negara Islam. Paham gak ini? Aku tuh berani ini, masuk orang ini dapat karo HTI ngono kayak. Kenapa? Ini saya ambil wa hukiya annahu rufi'a ila Yusuf muslimun qatala kafiran. Sama lihat dalam I'anatul Talibin. Abu Yusuf pernah mendapat laporan seorang muslim telah membunuh orang kafir. Fa hakama alaihi bil qawat, karena menurut mazhabnya Abu Hanifah, orang Islam membunuh orang kafir zimmi tetap di kisas. Makanya langsung diputusi hukum kisas. Fa atau rajulun bilik'atin alqaha ilaihi min syair yukna Abul Musyarrah wa fi hadhil abyad. Kemudian dikirimi demo, tapi demonya ora menyerahkan, ora demo seperti uraan menggerakkan massa, ndak, cukup diberi kertas surat dari syair yang di dalam isinya itu gini: ya qatilal muslimi bil kafiri jurta wa mal adlu kal jairi ya man bi Baghdad wa atrafiha fuqaha unnasi au syairu jaro alat dini Abu Yusufu bi qatlihil muslima bil kafiri. Nah, masa diterjemahkan Muslai Abu Yusuf jur karena membunuh atau mengisas orang Islam disebabkan orang kafir. Fastarja'u wa buku ala dinikum, mari kita nangis, mari kita istirja niku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wastabiru fal ajrul sabir, sabarlah, sabar kita menahan. Apa yang terjadi? Fa akhadha Abu Yusuf ariqata wa dakhala biha ila Harun ar-Rasyid fa akhbaru bil hal. Lalu dibawalah surat itu ke Harun Rasyid sebagai khalifah dan mengkabarkan kondisi sekarang itu ramai di masyarakat, ramai tentang masalah ini. Wa qara alairikah, dan dibaca oleh Harun Rasyid. Faqala lahu Rasyid, tadarak hadzal amr bi khilatin. Kamu harus bisa merekayasa ini. Batalkan hukum itu. Bagaimana rekayasamu? Lho niki. Cobalah kita ingat. Li ala yakuna min fitnah, biar tidak terjadi fitnah. Akhirnya Nabi Yusuf merekayasa bagaimana di situ bisa membatalkan hukum tersebut. Hadza in kana mufdan la singkarin nufus wa sifaritan kana aludul anwa haq wasab. Inilah hukum ketika terjadi istingkarun nufus. Protesnya beberapa orang, istingkar protes, wantisaril fitan, terjadi fitnah yang berkepanjangan, maka kita pindah dari hukum tersebut. Ini yang lebih benar. Apalagi kalau kita mendirikan negara ini akan terjadi fitnah, sudahlah kita tinggalkan, itu lebih benar.
Paham? Nah, niku. Wa bidzalik yu'lamu anna wujuda iqamati daulah islamiyah laisat maksudatan. Karena ini wujudnya iqamah daulah islamiyah bukan maksudah, bal wasilah minal wasail tilka khirasah wasiyasa al-adilah. Hanya sebagai sarana untuk mendirikan keadil. Wal wajib wujud iqamati daulah al-kafiyah ditelikal maqasid al-adilah la daulah al-musamma bil islamiyah. Kewajiban kita itu wujudnya pemerintahan yang bisa memenuhi kebutuhan atau tujuan-tujuan yang adil, bukan kekuasaan yang diberi nama, diberi gelar dengan Islamiyah, diberi gelar dengan khilafah nubuwah. Apa dasar kita? Walaupun sebenarnya tadi itu dengan dasar di atas secara fikih sudah. Nah, secara fikih kan cara waktu masail itu kena dasar seperti apa yang telah dilakukan oleh Abu Yusuf. Nah, tapi itu kan istiadatnya Abu Yusuf kan ngoten. Wadallat ala dzalik ma fi syarhi sunnah lil Imam Baghawi matnan wa syarhan. Dalil yang menunjukkan bahwa tidak kewajiban untuk memberi nama daulah, menghilangkan nama daulah Islamiyah, cukup dengan daulah batoniyah, daulah qaumiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh dari Barokol, ini saya potong apa itu namanya, rawi-rawinya terlalu banyak, membosankan, yurapal pisan, langsung anil Barokol. Tapi sampean bisa lihat yang dilihatnya dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. I'tamara Rasulullah fi dzilqa'dah fa abal Makkah ayata'ahu yadkhulu Makkah hatta qadahu ma'ala yuqima bi salasati ayam. Rasulullah ketika dalam bulan Dzulqa'dah akan umrah dilarang oleh golongan orang-orang kafir, sehingga terjadilah apa itu namanya perundingan, terjadilah musyawarah, terjadilah nego yang akhirnya Rasulullah diperkenankan untuk bermukim di Mekah selama 3 hari. Falamma katabu alkitab katabu hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Setelahnya ditulis tulisannya hadza ma qadahu alaihi Muhammad Rasulullah. Qalu bengok-bengok wong kafir. Berteriak-teriak. Bahasane kan bengok-bengok. La nukiru bihadza law na'lamu annaka Rasulullah ma mana'naka syai'an. Saya tidak terima dengan adanya kata-kata Rasulullah. Kalau saya percaya kau Rasulullah, maka tidak akan saya halang-halangi engkau masuk di Mekah. Lihat, coba ini kita ingat-ingat. Nama Rasulullah itu sangat sakral dan nama kebesaran. Orang yang gak percaya dengan Rasulullah Muhammad kafir. Tapi Rasulullah bagaimana sikapnya? Walakin anta Muhammad bin Abdillah. Kamu itu hanya Muhammad bin Abdillah, bukan Rasulullah. Semaka li aliyin umku Rasulullah. Umku Rasulullah. Hilangkan nama Rasulullah. Hilangkan. Seperti sekarang ini, hilangkan nama Islamiyah. Ganti saja dengan qaumiyah, gitu saja. Dengan kebangsaan. Toh isinya sama kan. Qala la wallahi la amkhuka abadah. Saya tidak akan menghilangkan namamu Muhammad selamanya. Fa akhadha Rasulullah al-kitab wa la sayuksinu yaktubu fa kataba hadza maqad Muhammad ibnu Abdillah. Lalu Rasulullah mengambil kitab, namun tidak mungkin dia tidak bisa menulis. Akhirnya ditulislah hadza maqad Muhammad ibnu Abdillah la yadkhulu Makkah as-silah la yadkhulul Makkah as-silah illa sayf fil girab. Tidak boleh masuk Mekah kecuali dengan membawa pedang yang dimasukkan dalam sarungnya. Girab niku sarung, kerangka. Nah, ini kerangka ya beda maneh ngono. Sarungnya kalian. Nek kerangka niku kan malih lek cara Jawa ora kerangka rongkone, tapi kalau kita terjemah dengan rangka ini malah salah. Wa ala yakhruja min ahliya ahadan wa ala yukhrija min ahliya ahadan in arada ayat ba'ahu. Dan tidak boleh mengeluarkan satu pun orang Mekah, yakni kalau memang ia akan ikut, tak boleh.
Ini kan namanya suluh yang merugikan. Kalau ada orang Mekah ikut kata Rasulullah, tidak boleh harus dikembalikan. Wa ala yamna'an yasabihatan yaratu yukimah. Tapi tidak boleh menghalangi kalau ada sahabat ingin tinggal di Mekah. Kan beling tujuannya. Kalau ada orang Mekah ikut tidak diperbolehkan, harus enggak boleh dikeluarkan. Tapi kalau ada sahabat ingin berada di Mekah, harus dilegalkan, tidak boleh diajak. Ini sangat merugikan kepada orang Islam. Falamma dakhala wa maddu al-ajal atau alian faqalu qala li sahibika ukhruj anna. Sudah sampai seterusnya. Akhirnya ada orang yang akan mengikuti yang sehingga menjadi geger niku. Nah, kemudian yang intinya wa fi syarhi Muslim liqadiyat wa qila inna ma fa'ala sallallahu alaihi wasallam zalika ma'ad darurah wa fil iman wa raja'i salah lahum. Rasulullah bisa memerintahkan beliau merubah nama Rasulullah, cukup ditulis dengan Muhammad ibnu Abdullah karena darurat biar tidak terjadi peperangan, dan tahu bahwa imannya mereka itu masih lemah, dan Rasulullah mengendaki maslahah suluh damai. Wandur wa ta'ammal bi iman, angen-angenan sing temenanan. Kaifa amar Rasulullah ayyum khiya wasfahul karim minan nubuwah wa hakun. Bagaimana Rasulullah bisa melegalkan, bisa memerintahkan, bukan melegalkan, memerintahkan untuk menghapus nama yang mulia dari kenabian, padahal itu adalah hak. Wa man jahada bidzalik kafar. Siapa yang enggak percaya dengan Rasulullah kafir. Wa dzalika li darurah wa fil iman wa raja'i salahum. Karena darurat, karena untuk kerukunan dan imannya mereka masih lemah. Fa kaifa la yajuzu mahku ismi daulah islamiyah? Bagaimana tidak boleh? Bagaimana tidak diperbolehkan melebur nama daulah islamiyah wal khilafah nubuwah wa ya'tilu anha ad-daulah al-wataniyah al-adil al-kafiyah li khirsatiddin, dan pindah dengan negara bangsa yang adil, yang bisa mencukupi dan untuk menjaga agama dan dunia, yang mencocoki dengan maqasid syariah, atau istilahnya yang al-mulawan biruhil Islam. Ma'anna man jahata wujubala yakfur, padahal orang yang ingkar dengan wajibnya adanya wujubul khilafah islamiyah itu enggak dosa, enggak kafir. Wa annal la yalzamu ala man ya'taqidu syai'an yaqulah. Orang yang menekatkan sesuatu itu tidak harus diucapkan. Enggak harus diucapkan. Makanya kita walaupun untuk menekatkan, misalnya kamu radikal harus ada negara Islam, enggak harus kau ucapkan harus ada negara Islam. Ngono lho. Men aku manut mawon penak pun. Nah. Ini. Wa misluhu, sama dengan hadis itu, man'uhum bima zakar muslimun ba'du lama kata bu bismillah, sebelum itu ditulis dengan bismillahirrahmanirrahim bidzalik. Wa annahum la ya'rifuna ar-rahmanirrahim, orang-orang kafir enggak ngerti dengan ar-rahmanirrahim. Walakin uktub ma na'rif, tulislah Muhammad dengan yang saya kenal. Napa? Bismikallahumma, ditulis dengan bismikallahumma, tidak ditulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya fasadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, diterima oleh Rasulullah bismikallahumma. Terus hadza min atau bismikallahumma hadza ma qadahu Muhammad ibnu Abdillah. Surah bismillahirrahmanirrahim. Berarti kaya kate mlebu WC ne kaya bismikallahumma. Ya, tidak usah bismillahirrahmanirrahim. Toh sama Allah dengan Rahman Rahim. Permasalahan ini yang perlu kita kaji. Kenapa Muhammad itu menolong atau mengikuti? Rughbatan fi tamami sulh, untuk mengendaki perdamaiannya bisa betul tulus, bisa sempurna. Alladzi asmara pada dzalika dzur'atal ghulabah, yang nanti akan bisa menimbulkan kebenarannya Rasulullah, menunjukkan aku yang sempurna
dan akan menjadi kemenangan. Niku lek kita manut akan menjadi kemenangan. Sekarang sudah nampak NU itu di seluruh dunia akan menunjukkan kemenangan. Wa makna tasmiyatain wahid, padahal nama Allah, nama Rahman Rahim sama satu. Li anna rajiun kulluhu ila ismillah, karena Rahman yo namanya Allah, Rahim juga namanya Allah. Wa inna mas'adam ala mukhalafatil qadataini minhu wa minhum, tapi dilaksanakan untuk mengikuti dua pimpinan dari Islam dan mereka yang disepakati. La fi mahtulifa min jihatil makna, bukan berbeda maknanya. Walaisa fi tarki wasfi bi nubuwah nafyan laha anhu, bukan berarti tidak menulis menafik. Bukan berarti tidak menulis Rasulullah menafikan. Bukan berarti tidak menulis dengan Islamiyah menafikan. Wala fi tarki ba'di sifatillah nafyan laha anhu, dan juga tidak menyebutkan sebagian nama sifatnya Allah berarti tidak percaya. Enggak. Makanya seperti kalau di dalam tibaan disebutkan wasafinu linajati idza khifta min tufani kulli adzaban jubi ala takunu kadza wa tasim billahi wasta'ini. Orang bisa kita katakan itu Syiah karena hanya memuji kepada keluarga. Enggak. Karena walaupun dia tidak hanya memuji pada keluarga, tapi bukan berarti dia tidak suka dengan sahabat. Lalu si akan tidak memuji kepada keluarga, tapi menjatuhkan sahabat. Makanya yang menjadi polemik bahwa pengarang berita itu tiba adalah Syiah, bukan. Ya memang memuji kepada, tapi jangan dikatakan kalau memuji kepada Ali berarti membenci para sahabat. Ini yang menjadi masalah. Ini lho sing